Indonesia. Hai millennials, kembali lagi di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Kayak biasa ada gue Ditan Sudiro. Dan ada aku Nuko Azwita di sini yang masih setia nemenin kalian semua. Kita ya 1 jam ke depan pastinya. Betul. Dengan info-info menarik, berita menarik gitu. Semuanya pasti berkaitan dengan Indonesia tercinta. Ngomong-ngomong, udah kenyang? Udah kenyang. Kenyang nasi padang. Kenyang nasi padang ya. Tadi lauknya apa aja? Rendang? Rendang. Sayur? Iya pasti. Pasti. Sambal hijau. Nasinya nggak dihabisin ya? Banyak soal. Padahal udah dipesenin tadi tuh. Nasinya juga nggak 1 porsi. Nggak ngaruh, pasti dibungkusinnya. Udah pesan nasi setengah tetap aja nggak habis. Yap. Emang porsiku makan dikit. Ya sama porsi nasi padang itu kan kalau dibungkus lebih banyak daripada kalau makan di sana. Kalau makan di sana, tapi ya udahlah. Tapi tadi untungnya enak gitu kan. Yang penting enak ya. Gimana kalau kalian hari ini kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat semua. Kalau saya tadi makan siang lupa gue. Sayur sop. Sayuran pokoknya. Pokoknya sayur lupa. Ada wortelnya, lupa pokoknya. Iya. Kalau nggak kena sayur sehari itu gimana gitu. Iya. Kalau udah doyan sayur sih. Gue doyan. Aku kayak gitu. Kalau gue doyan. Jadi kayaknya kalau di rumah tuh kalau nggak masak minimal harus ada sayur, entah mau apapun deh. Mau kangkung sekangkung-kangkungnya pokoknya ada gitu. sayur Pokoknya ya? harus ada sayur. Oke, tapi kita nggak ngebahas tentang sayur mayur dulu hari ini. Enggak, ini intermezzo aja. Intermezzo kita aja ya. hari Karena ini. di episode hari ini kita akan jalan-jalan Wonderful Indonesia Goes to Malang. Yeay, walaupun virtual mudah-mudahan bisa menghibur kalian. Dan pastinya nggak bikin kalian mupeng kan? Kalau kita sih selalu mupeng kalau pengen bahas jalan-jalan. soal Wonderful Indonesia. Gue dulu pernah ke Malang tapi bener-bener transit, gak inget apa-apa. Jadi waktu itu satu keluarga naik bus ke Pulau Bali. Salah satu transitnya adalah Kota Malang. Jadi nggak bener-bener gak inget apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Bener-bener cuma berhenti, numpang nginep, jalan lagi. Lo pernah Kota Malang? Pernah dong. Pasti pernah, dia nggak mungkin nggak pernah. Pernah, aku main-main ke Jatim Park. Ke Selekta, itu tempat pariwisata yang ada di Malang. Jatim Park tuh di suatu wilayah kan, apa namanya ya? Jatim Park namanya. Bukan, macam kayak Batu. Maksudnya di daerah Batu. Malang. Iya, jadi kayak tempat rekreasi gitu loh. Ya kan, terus kalau Selekta tuh lebih kayak ke taman bunga. Gitu. Berarti lo udah ke museum angkut? Nah itu belum, gimana nggak sempet. Terus waktu itu ngapain di Jatim Park? Sempet. Bukannya kalau di Jatim Park tuh salah satu yang wajib museum angkut ya? Enggak, beda lokasinya. Jatim Park sama musim angkut itu beda. Jalan lagi. Beda-beda, pokoknya beda lokasi gitu. Nah aku nggak sana. Sebenarnya tuh kepengen banget ke Bromo, sampai sekarang norak banget. Belum ya? Malah Bromo belum, udah nyampe Malang tapi Bromonya belum nyampe. Kalau Selekta kan kayak taman bunga gitu. Terus kalau di Jatim Park kemana ya? Ke Selektanya aja? Enggak, Selekta sama Jatim Park pun beda-beda tempat. Terus Jatim Park tuh apa sih? Taman? Kayak model Dufannya Jawa Timur ya guys. Iya, Dufan plus Taman Safari jadi satu. Terus kita bisa ngelihat kayak di Jatim Park itu ada satu museum yang terkait dengan dinosaurus. Oh iya. Hewan-hewan purbakala. Iya, purbakala. Jadi kita bisa lihat di situ. Oh iya. Ada. Lo kesana waktu itu ya? Terus mengunjungi juga zoo-nya, taman kebun binatangnya. Jadi lumayan satu. Lengkap. Zoo-nya lumayan lengkap. Lumayan lengkap karena kayak perpaduan antara ada Dufan sama Taman Safari dijadiin satu. Plus kita bisa lihat sejarah-sejarahnya hewan-hewan dinosaurus pada zaman dahulu. Kayak ada replika-replikanya gitulah. Oh emang kalau ngomongin hewan-hewanan cepet ya? Cepet. Soalnya sering ketemu, apalagi sama yang namanya buaya-buaya. Buaya-buaya di perkotaan tuh juga banyak emang ya. Buaya darat itu kan, jadi kita udah hatam ya. Iya kan kalau lo kategori pelatih buaya, gimana sih? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Pawang tuh katanya, pawang bukan pelatih. Udah bukan pelatih ya, pawang ya. Dari yang buas, gue kejejinak loh. Itu susah, dia. bisa dilatih sama Nuke gitu ya Dan. Kan? Jangan buas-buas. Jangan nyoba-nyoba ya. Jangan coba-coba buas, jinak aja dulu. Iya, ini darat. Buaya tuh harusnya di rawa kan, harus ke laut, ke darat. Iya, masalahnya buaya ketemunya pawang, susah. Iya, ibarat kata jangan macam-macam Anda. Ya, pawang tuh kategori di atas pelatih. Kalau pelatih tuh cuma bisa ngelatih. Kalau pawang tuh bisa ngatur. Ngejinakin. Bisa ngejinakin. Tapi emang kita balik lagi nih ngomongin tentang Malang, Wonderful Indonesia, Kota Malang. Emang
nggak bisa dipungkiri lagi bahwa Kota Malang ini merupakan salah satu kota yang paling banyak dibidik sebagai destinasi wisata. Ini jelas sih emang kota besar di wilayah Jawa Timur ini emang banyak menawarkan keindahan alam. Ada banyak banget destinasi wisata yang nggak kalah indahnya dari daerah atau bahkan negara lain ya. Kalau misalnya Bandung punya julukan Paris Van Java. Paris Van Java. Paris. Sebenarnya kan nyebutnya Paris Van Java. Nah, ini Malang juga nggak mau kalah guys. Malang ini dijuluki sebagai Switzerland Van Java. Swiss. Berat. Negara Swiss. Switzerland Van Java. Gue juga nggak begitu paham ya kenapa karena dijuluki dingin begitu ya. Mungkin ya. Karena Malang kan dingin. Tapi kalau menurut istri gue yang dulu kuliah di Malang sekarang udah nggak sedingin dulu sih. Karena udah banyak pohon ditebangin. Banyak pohon ditebangin karena pembangunan makin banyak. Tapi tetap dingin menurut dia. Iya. Dibanding Jawa Timur, Surabaya, terus Sidoarjo gitu-gitu tuh masih. Kakak gue tinggal di Surabaya, pagi udah panas. Oh Surabaya jangan tanya, Bo. Gue seminggu di sana hitam. Pagi udah panas kata dia, nggak tahu. Dan air asli Surabaya itu bikin hitam memang. Emang ya? Jadi karena tekstur air di sana bukan yang kalau kecuali perumahan di sana masuk PAM ya. Oke. Beda ya. Beda. Oke. Kalau Kota Malang disebut sebagai Switzerland Van Java, ini alasannya karena nggak lain. Kota Malang ini memiliki elemen geografis yang bisa dibilang mirip-mirip lah sama negara Swiss. Contohnya nih, hawanya sejuk, adem, dingin meskipun nggak bersalju. Serta daerahnya ini emang dikelilingi sama pegunungan-pegunungan cantik dan menawan. Selain dijadikan sebagai destinasi wisata, Kota Malang ini juga banyak dijadikan sebagai kota tujuan untuk menempuh pendidikan tinggi. Nah, Malang memang punya beberapa institut pendidikan favorit seperti Universitas Brawijaya, ada Universitas Muhammadiyah Malang juga, dan Universitas Negeri Malang. Jadi nggak heran kalau Malang pun dijuluki sebagai kota pelajar, sama seperti Yogyakarta. Betul, Kota Malang juga termasuk kategori kota pelajar. Jadi kalau misalnya sama kayak Yogyakarta, mirip sama Bandung juga. Jadi banyak banget teman-teman dari luar Pulau Jawa yang kuliahnya di sana. Jadi SMA-nya di mana tapi kuliahnya di sana. Gitu. Dan selain itu emang Kota Malang ini juga memiliki dialek dan bahasa prokem yang unik sekaligus bikin bingung. Kalau misalnya penduduk asli Malang gitu, kamu penduduk asli Malang atau mungkin pernah tinggal di Ngalang atau Malang, dibalik ya. Ngalam gitu kan. Mungkin kamu pernah menemukan orang yang berbicara dengan dialek atau bahasa yang agak aneh. Hal tersebut ini disebabkan penduduk Malang ini punya ragam bahasa percakapan yang disebut dengan boso walikan. Kalau di Jakarta itu adalah asahap kilap ya. Bahasa balik. Bahasa balik kalau di Jakarta tuh asahap kilap, bahasa balik. Asahap kilap. Jadi pada intinya nih mengembalikan penulisan atau pengucapan kosakata baik dalam bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia. Iya, saya nggak tahu ini bercanda apa enggak, tapi pernah ada sampun dahar udah selesai makan otos. Apa tuh? Soto. Di Bali. Itu semuanya bahasa Jawa. Pernah denger ya? Kowe sampun dahar udah bahasa Jawa kan? Kamu udah selesai makan otos. Oke. Otos apa ya? Baca lagi kan tulisan. Kayak gitu, kamu udah nakam? Hah? Kamu udah nakam? Makan. Nanya maksudnya kamu udah makan? Iya. Jadi makan tuh sering dibalik jadi nakam. Iya, gitu. Kenapa harus dibalik sih ya? Nggak tahu, emang karena aku sih gitu, anak-anak sukanya gitu. Oh, oke. Iya. Makanya, tapi selain terkenal dengan bahasa yang suka dibalik-balik, ini ya ternyata Malang juga sering banget loh kita dengar dengan julukan kota apel. Iya, apel ya. Malang atau Kenapa? apel Washington. Iya, karena memang produksi apel di Malang tuh sangat melimpah. Jadi nggak hanya mampu mengisi kebutuhan dalam negeri aja, tapi juga ini udah mampu mengekspor ke negara tetangga. Jadi cobain deh kalau kamu mau nyoba, kan suka ada yang jual tuh apel Malang, apel Malang ya kan. Nah, sama apel dari daerah lain tuh katanya rasanya beda. Iya, emang katanya gitu. Iya, jadi bisa langsung dimakan. Kalau apel Malang tuh juga bisa dijadikan, di sana tuh banyak kita lihat jual keripik apel. Iya. Nah, atau manisan. Itu banyak. Jadi kalau kalian udah pernah nyoba keripik atau manisannya, gua udah. Itu enak banget. Jadi keripiknya tuh cara masaknya tuh apelnya dipotong tipis-tipis, terus dimasak digoreng jadilah si keripik. Kalau manisannya tuh apelnya jadi asam juga. Pokoknya jadi kecil-kecil gitu deh. Iya, tapi aku suka ininya, keripiknya rasanya tuh nggak manisnya, nggak too much gitu, masih ada asam-asam apelnya gitu, masih berasa gitu. Masih ada, iya benar. Jadi nggak full manisan. Nggak full gitu. Kalau yang dijadikan keripik itu enak banget deh. Jadi kalian kayaknya sih ada di beberapa toko deh.
Jakarta pun ada yang udah mulai jual ya. Iya. Atau kita bisa beli beli online aja lah udah. Udah yang lebih asli. Don't be rich difficult, jangan kayak orang susah lah. Don't be difficult. Oke, baik. Kosakatanya boleh juga ya. Don't udah rich bisa people jadi, difficult. Udah bisa jadi anak Malang kan? Ya, don't. Bahasa Inggris tapi Coba bisa. bahasa Inggris dibalik. Don't rich people difficult, jangan kayak orang susah. Oke, coba sekarang gue tantang bahasa Inggrisnya dibalik. Susah, nggak bisa. Tadi aja otos. Otos. Aku udah nakam otos. Oh, udah nakam otos. Udah makan otos ya. soto, gitu. Uka hadu nakam otos. Bodoh amat, gue tinggal pulang. Ngomong begitu. Tapi kita ngomongin makanan daripada dulu ya. gue suruh mikir itu dia ngomong apaan, enggak, gue pulang. Aku udah makan soto. Uka hadu nakam. Uka yang ada. Otos. Uka ya. Oke, ini karena tadi kita udah ngomongin soto, ngomongin apel. Jangan sampai lapar lagi. Jadi gue sih lapar. Masih lapar? Ya enggak, cemilan kan belum. Oh iya. Kita bahas kulinernya di segmen selanjutnya aja kali ya. Habis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, Hai. kita balik lagi ya, masih di Hai Indonesia pastinya. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik, dan kita masih ngomongin soal Malang. Ya. Kalau dibalik apa? Ngalam. Tentang kota Ngalam ini yang dingin-dingin, terus punya apel khas juga. Mana lagi kalau bukan kota Malang ya guys. Tadi kan kita udah spill sedikit, kota Malang tuh punya apelnya juga yang katanya rasanya beda dengan apel-apel di daerah lain. Terus Malang tuh dapat julukan Switzerlandnya. Switzerland Fun Indonesia. Van Java. Iya, tapi waktu ke Malang pasti nyoba-nyoba kulinernya dong. Iyalah, kayak bakso. Enak ya kalau Uka kadit ada tiut. Gue capek deh. Ayo dong dibalik dong. Uka kadit ada tiut. Kadit. Tidak ada. Aku tiut. tidak. Duit. Iya kan, kalau di Malang kan terkenal dengan bahasa balik ashab kilapnya. Cepet kan? Tiut pakai D, tiut, iya, duit. Nanti bikin status gitu ya. Kadit ada tiut gitu ya. Iya, boleh tiutnya itu loh. Ih, kamu tiut banget sih. Kiut beda. Tapi lo pas di sana nyoba makanan apa aja? Banyak, lupa. Bakso Iya, Malang. Pastilah. Karena kayak itu ada di mana-mana dan kayak nggak mau tahu, gue harus nyoba bakso. Kalau di kota Jakarta tuh harga di belakang gedung-gedung perkantoran tuh 15.000 tapi full. Iya, porsinya banyak kan. Full, terus kuahnya panas banget. Panas banget. Memang sih kalau di sana tuh kayak yang kuahnya tuh udah sedep aja gitu, udah seger aja gitu, kaldunya ada berasa aja gitu, dan nggak tahu kenapa ya kayak gorengannya tuh yang kayak bakwannya, pangsitnya, kayak enak aja udah. Digado aja udah enak aja. Digado aja udah enak ya. Kayaknya emang beda ya makan yang bakso Malang beneran di Ngalam sama di Jakarta. Iya, Oskap Ngalam. Oskap. Bakso Malang. Iya. Oskap Malang. Sorry. Oke, ini kita ngebahas sedikit tentang bakso Malang. Ini siapa sih nggak kenal sama makanan satu ini ya, selain emang famous atau terkenal di kota Malang. Bakso Malang juga terkenal di sekitaran Jabodetabek. Apalagi kalau hujan enak banget tuh. Beli bakso Malang panas-panas gitu kan. Jadi bakso Malang atau bakwan Malang, ya dikenal juga dengan sebutan bakwan Malang. Ini memiliki ragam isian, selain bakso halus ada juga bakso pentolnya. Terus ada juga bakso uratnya, dan yang paling saya suka tuh gorengan pangsitnya. Jadi gorengannya dicampur kuahnya enak banget ya. Jadi modelnya gorengan pangsit panjang gitu atau kembang. Terus bisa juga pakai mie kuning, soun, dan tahu. Tahunya enak banget. Parah, apalagi yang tahu coklat. Iya, emang itu maksudnya. Itu enak tahu banget. Coklat. Ya kan? Selain bisa dimakan langsung, Oskap Malang, Ngalam, bakso Malang juga bisa disantap bersamaan dengan lontong. Tapi coba lontong dibalik dong. Janganlah. Gue sengaja jubah dia. Enggak ya. Hampir saja guys. Enggak, pokoknya saya kadit ada tiut ya. Kadit ada tiut, tidak ada duit. Gue tadi udah lihat kan, coba dibalik. Ini biasanya kita nikmati kalau bakso Oskap Ngalam, bakso Malang itu kita nikmati dengan... Udah, aku pusing dengan lo ngomong kebalik-kebalik deh. Dengan saus sambel atau saus cabe gitu.
Iya. Aduh. Kalau lu pangsitnya ya? Kalau udah bakso Malang paling suka pangsit ya? Gue juga sih, pangsit sama kuah. Pangsit tahu, yang pasti ada baksonya. Oh iya, sama kuah. Sama kuah. Karena bakso itu penentunya di kuah sebenarnya. Kalau kuahnya udah sedep, udah seger, kaldunya udah berasa, udah enak aja itu. Iya, pakai potongan seledri. Iya, gue gak terlalu suka banyak seledri, bawang goreng yang banyak. Oke, sekarang. Nah, sekarang ada makanan khas Malang lagi yang berikutnya. Kali ini aku nggak tahu sih kalau disuguhin aku berani makan atau enggak. Sate kelinci. Oh, gue udah makan. Enak, lembut. Makannya di puncak kayak kebayang Bogor. Ngeliat kelinci pas hidup gitu. Enggak, kalau ditaruh mah makan aja. Lembut. Ya mungkin kalau nggak dikasih tahu itu daging kelinci, gue bisa makan. Tapi kalau dikasih tahu kayaknya lebih memilih untuk nggak. Jadi jangan heran kalau kamu ke Kota Batu ya, ini kamu menemukan kuliner ekstrim sate kelinci. Selain katanya enak, kabarnya enak. Daging kelinci juga bisa menyembuhkan kamu yang menderita penyakit asma. Nah, kalau ini sih perlu di cross check dulu ya ke dokter benar atau enggak. Ya, kalau daging kelinci yang pas untuk dikonsumsi biasanya kelinci yang berusia 4-6 bulan karena diyakini memiliki daging yang empuk seperti daging ayam. Nah, kalau yang ini kayaknya bakalan skip deh aku ya. Bisa dibayangkan gak sih? Kelinci kan tuh ya imut-imut gitu kan. Jangan dibayangin. Lucu-lucu. Terus dibunuh, dijadiin sate. Aduh, enggak, tapi emang kan secara gizi, kelinci itu gizinya kurang untuk manusia. Gizi terbaik untuk manusia itu masih geng sapi, kambing, ayam itu. Iya, maksudnya kan ngebayangin mukanya aku nggak bisa. Jangan dibayang. Enggak, iya tetap aja gitu. Mungkin kalau nggak dikasih tahu ya beda hal. Iya. Iya, beda hal. Oke, next nih ada yang namanya orem-orem. Mero-mero. Mungkin dibalik ya. Orem-orem ya mungkin sebutannya. Orem-orem ini merupakan kuliner di Kota Malang dengan bahan dasar irisan tempe goreng dan ayam yang diolah dengan kuah santan kental. Orem-orem ini disajikan dengan irisan ketupat serta lauk tempe dan toge, dan gak lupa disiram dengan kuah santan tadi. Nah, uniknya cara masak orem-orem ini masih menggunakan bahan bakar arang. Oke. Jadi masih dikipas. Kalau arang tuh biasanya pakai kipas gitu, jadi bisa kebayang lah ya lama masaknya kayak apa. Jadi kalau pakai arang itu sama kayak sate, tukang sate kita lihat kan suka pakai kipas. Tapi kalau udah agak modern, pakai kipas elektronik. Ya sekarang udah dipantengin aja biar guys. Cepet ya kan, gitu. Jadi abangnya kalau kepanasan udah langsung kena kipas juga gitu. Nah, selanjutnya ada makanan ketan. Jadi kalau kamu ketan. Oh sorry, kirain manggil saya Ditan. Sorry. Ketan. Saya waktu SD suka dipanggil ketan. Oh ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin makan makanan manis cocok banget dengan kuliner yang satu ini. Yaps, ini adalah ketan, kuliner khas Malang yang terbuat dari olahan beras ketan pastinya. Dan umumnya sajian ketan ini disajikan dengan kelapa parut atau bubuk. Dan makanan ini juga bisa disajikan dengan beragam topping mulai dari coklat, susu vanila, keju, kacang, hingga topping durian pun jadi guys. Jadi durian yang dipakai ini juga durian asli dengan durian yang tebal ya. Jadi kalau kamu tertarik, gak ada salahnya kamu cobain ketan ngalam. Gue kayak pernah lihat deh. Natek ngalam. Ketan Malang. Gue kayak pernah lihat deh ketan Malang nih. Di mana? Ada di rumah dibawain, tapi gue nggak makan. Oh gitu. Nggak, ya gue ngeliat bentuknya aja pakai parutan kelapa. Itu enak. Iya, waktu itu ngeliat. Jakarta juga banyak itu temen pagi di tukang nasi uduk. Emang ada. Oke. Next, ini ada nih makanan zaman now sebenarnya banyak banget di sekolah-sekolah zaman now, yaitu sempol. Ini kalau anak ngalam pasti tahu banget makanan yang satu ini namanya adalah sempol. Ini menjadi jajanan favorit anak-anak di Kota Malang juga, tapi setahu saya di sekolah-sekolah Jabodetabek juga banyak yang jualan sempol. Sempol ini juga termasuk jajanan low budget di Kota Jakarta ya. Jajanan sempol atau sempolan ini banyak ditemui di pinggir jalan Malang, Ngalam. Dan cemilan yang berasal dari desa Sempolan ini terbuat dari tepung kanji yang dipadatkan pada tusukan bambu. Jadi setahu saya ada sempol ayam juga. Jadi semua ditaruh di tusukan bambu gitu, terus dimasak gitu kan. Nah, terus dibalut sama telur kocok lalu digoreng. Dan ukurannya juga lumayan besar dan ini dibanderol cuma Rp1.000 per satu sempol. Tapi kenapa ya kalau diperhatiin, sempol di Jabodetabek kalau menurut saya tuh beda sama di Malang gitu. Baik dari segi rasa maupun dari segi teksturnya. Ini agak beda. Lu udah nyoba belum? Sempol udah di Malang sama di Jakarta beda kan? Beda. Ukurannya aja beda kan? Iya, beda. Tapi gue doyan.
Ya lu mah apa juga doyan. Doyan. Itu enak. Kalau bener-bener bikinnya pakai ayam ya, nggak cuma terigu doang. Nggak cuma tepung kanji doang. Iya, Lu mah kan doyanan apa sekarang juga? mah ada. Emang enak sih, tapi gue mah pecinta makan memang ya. Asik. Yang selanjutnya ada tahu lontong, ya kan? Nah, kalau di Surabaya punya kuliner khas juga yang namanya tahu lontong, tapi ada juga makanan khas Malang yang namanya tahu lontong nih. Ini pada dasarnya tahu lontong ini nggak beda jauh sih dari tahu tek yang kalau di Surabaya kita temuin. Walaupun kayak gitu, tahu lontong khas Malang ini memiliki penampilan yang penampilan dan rasa yang berbeda dari tahu lontong Surabaya atau tahu tek tadi. Kalau di Malang, bumbu tahu lontong itu dicampur kacang tumbuk dan kecap manis. Nah, setelah itu disajikan bersamaan tahu goreng, toge, dan juga kerupuk kanji biasanya. Kalau di Surabaya, tahu lontong ini lebih dominan petisnya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak suka petis kan, tapi biasanya disajikan juga bersama toge pendek. Ya, ini gue kayak pernah makan tapi nggak lengkap. Ini tahu tek tahu Malang pakai kuah gitu, gue pernah makan tapi nggak lengkap, cuma tahu aja. Oke, next ini ada yang sebutannya adalah mendol. Ini merupakan makanan yang terbuat, jadi mendol ini merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar tempe kedelai yang berbentuk blok itu loh, atau biasa disebut mendol. Nah, kuliner ini biasanya disajikan sebagai lauk ataupun bisa dimakan langsung sebagai menu utama. Dan rata-rata sih mendol ini sering dijual di warung nasi pecel ya, nggak sulit nyarinya. Dan next ini ada yang namanya nasi mawut. Wah, nih jadi mautnya pakai W, nasi mawut gitu. Ini enak banget sih guys. Dia sebenarnya campuran apa sih? Nasi plus mie. Iya, enak banget. Nasi goreng sama mie goreng dijadiin satu guys. Jadi ukurannya kecil kan? Kadang bingung dilema kan. Aduh, mau pesen nasi goreng doang tapi kepengen mie goreng. Ya udah, pesannya nasi mawut. Dan mie-nya dicampur kan di nasi. Dicampur sama nasi. Ini kuliner Malang yang satu ini memang sama nih kayak di Jogja juga ada. Ini kategorinya kayak ini ya, karbohidrat ketemu karbohidrat ya. Iya, daripada lu bingung kan makan nasi sama mie-nya jadiin satu aja. Dan biasanya ukurannya nggak gede-gede banget sih, nggak banyak-banyak. Iya, kayak gitu. Jadi nasi mawut ini selain ada di Malang, di Yogyakarta, di mana-mana kayaknya ada deh ya. Udah kenal. Nah, nasi mawut ini varian nasi goreng dengan penambahan berbagai jenis tambahan topping, ada mie, ada telur, ada ayam, potongan sayur juga ada, dan isiannya beragam dan terlihat berantakan memang di piring, tapi membuat masakan itu diberi makanya mawut. Aut-autan mawut. Mawut pakai W. Mawut ya pakai W. Nah, nasi mawut ini bisa kalian temuin di penjual nasi goreng keliling atau warung pinggir jalan di Malang. Ya, di Jabodetabek juga udah mulai ada yang jual. Cuman saya pernah nyoba 1-2 kali. Kayaknya nggak sesuai sama yang pernah saya coba lah di Malang. Oh, bumbunya beda-beda kan ya. Aku ada dekat rumah langganan tuh enak banget. Kalau ada nasi maut Malang, nah itu udah pasti enak sih. Saya coba cuma dari abang-abang biasa aja gitu. Dan selanjutnya ini ada yang namanya rawon nguling. Rawon nguling ini merupakan kuliner khas kota Malang yang udah sangat-sangat terkenal dan gampang kita temuin di berbagai tempat ya. Jadi diracik dengan bumbu tradisional seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, serai, ketumbar, cabai, dan juga minyak nabati dengan kuah yang tidak terlalu pekat serta tidak mengandung banyak lemak sehingga mampu menghadirkan rasa yang pernah ada. Enggak Mas? Salah. Sorry Nuka, sorry. Sorry ya. Nggak, maksudnya mampu menghadirkan rasa yang begitu lezat cita rasanya. Ini kalau yang pernah ada udah lupain aja lah itu antara. Nggak usah disebut-sebut lah. Tapi anyway ini bedanya dengan rawon dari Jawa Tengah lain, dari Jawa Tengah. Kalau dari Jawa Tengah setahu saya pakai kluwek yang hitam. Iya, kluwek. Kalau ini kan nguling, jadi dia nggak pakai kluwek gitu. Itu ya, bukan yang matanya ketemu mata, juling itu. Juling, nguling. Beda, nguling tuh yang biasa bangun rumah tuh. Oh iya. Iya, saya soalnya pernah lihat itu orang mata ketemu mata itu orang nguling, juling maksudnya. Bukan. Ya. Beda lagi. Oke lah ya. Oke, dan itulah dia tadi kuliner dari Kota Malang. Kita udah kasih info satu persatu ya, gitu kan. walaupun sebenarnya masih banyak sih. Masih banyak karena gitu. kita kan nggak mungkin kita sebutin semua, nggak kelar-kelar nih Indonesia. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap mungkin bisa kamu tulis di kolom komentar di bawah ini. Di molok. Di molok komen. Kolom. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong tentang Kota Malang, kenapa banyak kuliner yang aneka ragam dan juga murah ya, karena kategori kota pelajar juga. Ya kan karena banyak mahasiswa, iya, harus ada makanan yang murah meriah. Juga murah meriah jadinya gitu kan. Mau nggak mau tuh kayak gitu. Dan setahu saya ada lagi satu bakso yang pakai cabai, pakai
pakai kecap. Ya itu kalau saya di situ juga ada deh. Enggak, kalau bakso mercon ada semua-muanya ada kayaknya. Semua juga suka ya? Semua daerah udah aku temui. Ada ya? Ada itu pasti. Oke, next kita bakal, kalau tadi udah ngebahas kulinernya, sekarang kita bakal ngeliat tradisi yang ada di Kota Malang. Salah satunya adalah tradisi Satu Suro. Ini berhubungan sama nama tengah gue. Oh, iya? Nanti gue ceritain ya. Suro. Enggak, kan nama gue Ditan Tosanaji Sudiro. Ditantos. Tosanaji Sudiro. Tosanaji itu keris, nanti kita bahas ya. Oh oke. Seperti apa kira-kira, apakah dia mirip keris ya? Kalau kalian penasaran nanti kita balik lagi, tetap stay tune di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Welcome back to the show, it's Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Masih barengan sama Ditan sama Nuka juga, kita masih ngebahas tentang Kota Malang, ngalam ya. Ngalam. Iya, ada sebutan malam-malam. Oh, itu malam-malam. Ada sebutan juga kerangalam. Arek Malang. Oh, Arek Malang. Serius. Kerang Malang. Arek Malang. Iya. Beneran ada sebutan itu juga. Boleh ya. Boleh. Ini ya, kalau kita ngebahas tentang budaya di Indonesia tuh emang nggak pernah bikin bosan karena ada banyak banget keunikan adat maupun tradisi di setiap daerah ini tuh jadi daya tarik tersendiri buat wisatawan mancanegara maupun domestik ya. Dan selanjutnya ini ada tradisi ataupun upacara adat di Malang yang perlu kita ketahui bersama nih. Nih, yang pertama ada tradisi atau ritual Satu Suro. Jadi pada tahun baru Islam 1443 Hijriah atau 1 Muharram dalam kalender masyarakat Jawa, ini disebut dengan Satu Suro. Suro dimaknai sebagai bulan pertama dalam kalender Jawa tersebut. Dan ini diperkenalkan oleh Raja Mataram Islam Sultan Agung. Selain itu, Satu Suro juga dianggap sebagai hari yang sakral, sehingga sampai saat ini masih diperingati oleh masyarakat Jawa. Perayaan ini bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan dalam memberikan berkah pada awal tahun baru ya. Acara atau ritual Satu Suro diawali dengan karnaval dan arak-arakan Sangkala. Ini Sangkala ini perwujudan dari sifat angkara murka dan mara bahaya. Dan acara ini mengawali gelaran gebiar ritual Satu Suro Gunung Kawi, sebuah kawasan wisata religi paling besar di Kabupaten Malang. Dan pada acara ini, warga Desa Wonosari menggelar karnaval yang puncak acaranya dilaksanakan pembakaran sangkala di Amphitheater Gunung Kawi, tepatnya sebelum lokasi makam Eyang Jugo. Berbagai bentuk sangkakala dibawa oleh masing-masing RW yang mengikuti karnaval, mulai dari bentuk buto, bentuk naga, bentuk kerbau, bentuk macan, dan lain sebagainya. Rata-rata sangkala tersebut memiliki tinggi hingga 3 meter. Jadi mereka bakal jalan karnaval, dan setelah berjalan sekitar 1 km, peserta kemudian berkumpul di Amphitheater untuk menampilkan tarian di depan ribuan warga yang sudah berkumpul. Kemudian memasuki acara puncak, yakni pembakaran sangkala. Beberapa tarian turut dibawakan, salah satunya adalah tari sangkala. Tujuan pembakaran itu yakni agar warga desa diberikan rahmat dan dihindarkan dari mara bahaya. Juga terjaga dalam kedamaian dan terciptanya kemakmuran. Nah, jadi di setiap daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, itu memang memiliki tradisi Satu Suronya sendiri-sendiri. Salah satu contohnya tuh, saya lupa di Jogja atau di Solo. Salah satunya tuh mereka ada tradisi mandiin keris. Iya, Jogja Solo ya, sama. Dua-duanya punya tradisi. Betul. Itu. Nama kerisnya salah satunya yang dimandiin adalah keris Tosanaji. Nama lu? Nama tengah gua berat banget kan. Tosanaji. Pantes begini ya. Berat banget namanya. Beratan nama dia. Yo, nama anak raja bukan. Makanya. Karena mungkin orang tuamu nih melihatnya nama itu bagus. Iya, berat akhirnya kan berat. Iya. Berat badanku ditimbang selalu. Oke. Ya, next. Selanjutnya ada ini nyebutnya entas ya. Kayaknya lebih enak entas, tapi kalau nuka salah mohon maaf ya guys. Nah, salah satu ritual adat yang sampai sekarang nih ternyata masih sering diadakan adalah entas-entas tadi, yaitu upacara adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Tengger di Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang. Nah, istilah entas-entas sendiri ini berasal dari bahasa Jawa entas yang artinya mengangkat. Tujuan ritual yang biasanya diadakan ini untuk memperingati kematian agar arwah dan keluarga yang telah meninggal ini bisa diangkat sehingga mendapatkan tempat yang jauh lebih baik. Dan ritual ini juga bisa disebut sebagai ritual penyucian roh leluhur ya. Jadi saat melakukan ritual ini keluarga yang ditinggalkan biasanya akan menyediakan sebuah boneka bernama Petra sebagai tempat kembalinya roh. Boneka ini terbuat dari dedaunan dan bunga yang nantinya akan disucikan oleh pemuka adat. Selain boneka, keluarga juga akan menyediakan kulak, yaitu wadah bambu berisi beras,
Ada kambing putih sebagai kendaraan roh dan juga kain panjang yang dibentangkan. Kalau sekarang banyaknya spirit doll. Oh iya bener. Spirit Nggak tahu doll arwah ya. siapa yang dimasukin ke situ ya. Apaan? Nggak tahu tuh kalau di spirit doll arwah siapa. Makanya malas, udah nggak usah dibahas ya. Iya ada di samping kamu Dita. Jangan. Oke, kita kembali ngebahas mengenai entas-entas. Inti dari upacara kematian ini adalah untuk mengembalikan manusia kepada unsur alaminya, yaitu unsur tanah, unsur kayu, unsur air, dan unsur panas. Unsur-unsur tersebut disimbolkan oleh beberapa benda yang disertakan dalam ritual, termasuk boneka Petra tadi ya. Contoh boneka Petra. Bukan. Enggak, kamu lebih mirip. Petra kan cewek, cowok. Petra cowok ya? Oke. Kamu bisa deh, entas gini. Ini sekilas ya, entas-entas ini mirip dengan upacara ngaben di Bali. Bedanya yang dibakar di sini adalah boneka sebagai perwujudan keluarga yang telah meninggal. Dan upacara, ya kalau di Bali sendiri kan ogoh-ogoh yang dibakar, yang raksasa yang raksasa yang dibakar, raksasa hantu, pokoknya hantu negatif yang dibakar supaya negatifnya hilang ya. Nah kalau di Malang sendiri upacara entas-entas ini biasanya diadakan selama 3 bulan ketika hari ke-40 atau hari ke-1000 setelah meninggalnya keluarga yang ingin disucikan. Jika ditelaah lagi, selain syarat dengan budaya Hindunya, upacara entas-entas juga memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan masyarakat masa lalu, yaitu memuja nenek moyang atau animisme. Hal ini membuktikan bahwa meskipun telah berumur berabad-abad, ternyata tradisi entas-entas ini masih lestari. Karena masyarakat Tengger tetap teguh memegang adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Ya, terus selanjutnya ada Grebek Tengger Tirto Aji ya. Grebek. Grebek. Coba ngomong grebek. Grebek. Tadi gua apa? Grebek. Gak enak. Grebek Tirto Aji ini merupakan sebuah upacara pengambilan air suci yang dilaksanakan masyarakat suku Tengger di Sendang Widodaren atau sumber air Mbah Kabul dan Mbah Gimbal yang ada di Taman Wisata Air Wendit atau apa dibaca Tuau. TWAW Tuau ya. Ini Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Dan upacara sakral ini diselenggarakan untuk menyambut hari besar Yadia Kasada yang biasanya dirayakan pada hari ke-14 bulan Kasada. Nah, menurut kepercayaan air ini bersumber dari Gua Widodaren yang ada di Gunung Bromo. Nah, karena leluhur Gunung Bromo dan Wendit itu masih bersaudara. Jadi air itu diyakini dapat memberi kesuburan bagi tanah Tengger sekaligus kesehatan bila diminum. Ya, dulunya memang masyarakat suku Tengger ini datang sendiri-sendiri untuk melakukan upacara budaya ini. Tapi sejak tahun 2016 silam, akhirnya pemerintah setempat mengakomodasikan kegiatan tersebut dan akhirnya menjadikannya sebagai daya tarik pariwisata tersendiri. Dan karena upacara-upacara yang sudah kita sebutin tadi itu kan berlangsungnya nggak sepanjang tahun. Kamu tentu harus benar-benar mempertimbangkan waktu kalau kalian berkunjung dan ingin menyaksikan. Iya, harus timingnya harus pas. Harus dicari tahu dulu biasanya mereka tuh kapan. Iya. Gitu. Oke, dari tradisi yang tadi disebutin nih, lu pengen nonton yang mana? Gue pengen nonton. Yang barusan tuh air suci. Gue entas-entas sih kayaknya yang ada pembakaran boneka. Kayak di Bali ngaben ya. Cuma kayak serem ya kalau boneka kecil gitu kan. Kalau ngaben kan gede. Petra. Iya, boneka Petra. Gue penasaran tapi. Gue pengen lihat boneka Petranya kayak gimana. Pengen lihat gitu kan. Coba nanti kita cari-cari tahu ya guys ya. Oke. Gitu. Nah, tadi tuh mungkin masih banyak lagi mungkin ya tradisi-tradisi yang belum kita tahu gitu kan. Tapi ini mungkin yang tadi kita sebutkan itu hanya sebagian kecil aja. Iya, sebagian kecil yang mungkin udah banyak orang sana tahu, udah banyak orang umum pun tahu gitu. Betul. Dan next kayak biasa kalau kita udah bahas makanan dan budaya, kita bakal jalan-jalan. Ya, ini dia part yang paling kita suka, ya kan? Habis ini kita bakal jalan-jalan di Kota Malang, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Indonesia, Hai Malang. Oh iya, kita lagi bahas Malang ya, lupa gue. Jadi apa dulu Malangnya? Hai Malang. Hai Malang, ini ada Dita dan Nuka juga, dan kita masih Wonderful Indonesia edisi Kota Malang ya. Malang, itu di situ tulisannya panjang. Malang, kamu curang gitu. nggak? Switzerland Van Java. Malang, Switzerland, Swiss Van Java. Gue enggaknya merek itu yang buat bayi. Bukan rambut, bukan merek untuk yang itu kan buat bayi kan. Iya. Bukan. Switzerland Van Malang, Van Java.
Switzerland. Emang sebetulnya Switzerland? Switzerland. Iya. Enggak deh. Udahlah kita masih ngomongin Ini shampoo bayi. Sampo bayi. Coba Ton lu kalau pakai itu siapa tahu rambut lu. Enggak, udah stop. Kita balik ke Malang. Ini Malang nih selain terkenal dengan kuliner surgawinya, Kota Malang juga terkenal dengan tempat wisatanya yang banyak banget, guys. Ini lu mau apa coba? Semuanya tuh hampir ada di Kota Malang gitu. Tapi oke, kita nggak mungkin bahas semua gitu kan tempat wisata yang ada di Kota Malang. Kita bahas yang paling famous aja atau mungkin yang belum banyak orang datengin yang masih hidden gem kali ya. Ini Nuka juga katanya pernah ke Malang. Coba lu kemana? Batu? Iya, ke daerah Taman situ. apa tadi? Jatim Park sama Park. Selekta. Selekta tuh taman bunga. Taman bunganya. Ih, bunga ngapain jalan-jalan ke taman bunga? Biar tambah harum. Oh, biar tambah berbunga-bunga ya. Iya, jadi kalau di sana kita berasa kayak di Belanda, di Holland. Kenapa emangnya? Ya karena taman bunganya persis kayak begitu. Ada kinca-kinca juga. Banyak bunga-bunga, tulip, gitu-gitu. Cakep-cakep lah bunga. Oke. Ini yang pertama kita bahas ini adalah tongkrongan dari teman-teman. Kalau misalnya mau nongkrong bingung kemana, alun-alun Kota Malang itu tempat nongkrong malam minggu. Kota yang kita baru datangin tuh pasti cari dulu alun-alunnya di mana. Karena otomatis akan ke alun-alun, bukan sih? Kalau kita datang ke kota manapun nggak jauh nih, kita lurus jalan gede pasti alun-alun. Iya. Tapi biasanya belum tentu kita berhenti. Belum tentu kita berhenti, tapi kemungkinan kita lewat situ. Karena kan itu sebenarnya desain kolonial dari era Hindia Belanda kan. Ya. Sehingga lu memang kalau lu akan mengarah, kalau di jalannya tuh lu akan mengarah ke alun-alun. Ya, alun-alun itu kayak pusat kotanya betul, gitu di setiap daerah. Kalau alun-alun Malang, alun-alun Kota Malang ini berada di Jalan Merdeka dan tempat ini merupakan landmark Kota Malang. Biasanya tuh alun-alun digunakan untuk menikmati suasana sore oleh warga Malang. Tapi pada malam hari ini juga nggak sedikit komunitas seniman atau seniman yang unjuk kebolehan di sana. Bener, biasanya di alun-alun tuh minimal kalau malam hari kita bisa foto sama... Lu ceritain lah foto sama apa? Apa? Foto sama itu. Boneka-boneka gitu, boneka-boneka hantu. Kalau ya di Malaysia sebutannya hantu bungkus. Hantu cong-cong. Iya itu. Jangan disebut frontal, ntar jangan dia datang. Takut. Mendingan kita sebut inisial saja. Si Cong-Cong. Iya, ya kan? itulah. Oke, biasanya tuh ada foto-foto bareng kalau malam-malam kita harus bayar. Sama kayak di Bandung. Sama di mana-mana. Nah, iya kan. Ada kan sekarang mulai kota tua aja udah banyak ya. Jakarta. Oke, selanjutnya wisata alam Brakseng. Aduh, saya jadi lapar. Itu bukan ya? Bukan. Basreng. Ini pakai K. Okay. Brakseng ya kan? Buat kamu anak pecinta alam nih wajib banget mengunjungi wisata alam Brakseng. Kenapa? Karena wisata puncak Brakseng Cangar ini menyuguhkan pemandangan suasana khas pegunungan yang pastinya sejuk dan serba hijau. Ini lokasinya dekat wisata pemandian air panas Cangar. Jadi kalian bisa bersantai hingga berburu foto dengan latar perbukitan lembah, terus perkebunan, sampai Gunung Arjuna di kejauhan juga bisa kelihatan. Gak perlu khawatir soal akses menuju wisata puncak Brakseng ini karena memang telah disediakan jalan setapak ya guys. Tapi kalian juga harus tetap berhati-hati akan tanjakan dan turunan yang bisa aja licin karena hujan. Nah, wisata di Malang ini juga menjadi destinasi tempat kalau kalian ingin berwisata ke kebun teh maupun kebun sayur mayur. Oke, dan selanjutnya ini ada namanya Taman Kemesraan ini. Janganlah cepat berlalu. Oke, ini program apa sih kita? Oke, semuanya kemesraan ini. Ayo tangannya di atas, angkat ya. Janganlah cepat berlalu. Hatiku apa? Hatiku damai. Oke, ini sebenarnya unik nama tamannya. Ini acara sesuka-suka kita ya sebenarnya ini. Ini nama tamannya unik ya, Taman Kemesraan ya. Mungkin kalau yang datang ke sana sama pasangan bisa jadi mesra-mesraan. Nggak boleh juga nanti tangkap Satpol PP. Oh iya, nggak boleh nanti disangkanya kalian buffalo gathering. Buffalo gathering ya, nggak baik ya. Boleh begini-begini guys, ya di tempat umum. Malu. Ya, jangan. Tapi kalau yang udah suami istri malu juga tetap ditangkap Satpol PP depan umum soalnya. Jadi Taman Kemesraan ini apa maksudnya? Makanya ini adalah tempat wisata di Malang yang memiliki nama unik, Taman Kemesraan. Ternyata ini diambil dari kisah cinta Kamajaya dan juga Dewi Ratih yang dikenal sebagai dewa-dewi cinta. Kalau di mitologi Yunani itu dewa amor.
Dewa Amor, dewa cinta yang itu Amor. Ada Cupidnya itu yang pakai panah cinta. Gitu, asal jangan ini ya, panah cintanya salah sasaran. Oh iya kan biasanya gitu ya, panah cinta ditiup. Pak, belok ya. Niat mau ke sana tahu-tahu meluncur. Dapatnya buaya darat. Ini Taman Kemesraan berlokasi di Pujon. Taman Kemesraan ini menawarkan wahana seru kayak ada kolam renang, ada jembatan gantung, ada air terjun dan aktivitas naik perahu juga. Pemandangannya nggak kalah indah dengan tempat wisata di Malang lainnya. Dan karena ini juga dikelilingi sama hutan hijau yang masih asri. Bener, Malang terkenal dengan keasriannya. Betul. Nah selanjutnya kalau kalian mungkin takut mau wisata siang-siang, bisa malam. Ini ada Malang Night Paradise gitu. Wisata Malang terbaru ini juga menjadi wisata malam terbesar di Jawa Timur yang menawarkan keindahan gemerlap taman lampu LED dan taman lampion. Dan bahkan menjadi satu-satunya tempat foto dengan standar internasional guys, ya kan? Nah selain menghadirkan taman lampion, ada ragam wahana permainan yang cocok untuk menghabiskan liburan bersama keluarga maupun teman-teman. Jadi wahana permainan tersebut diantaranya ada Taman Dinosaurus, yaitu taman dengan replika dinosaurus dengan konsep hutan tropis yang membuat kesannya jadi lebih hidup. Ya, terus ada Magic Journey yang merupakan wisata susur sungai buatan dengan perahu dayung. Nah, ada lagi Rumah 147, yaitu rumah hantu yang menegangkan pastinya ya. Serta ada Adventure Land yang menawarkan petualangan kepada pengunjung untuk menjelajahi tempat-tempat seru yang menggunakan kacamata VR. Oh, Metaverse. Adalah jadi pakai kacamata VR gitu. Saya pernah loh pakai kacamata VR main game tuh sakit perut. Kenapa emang? Mules, jadi game saya tuh saya jadi astronot yang terbang-terbang gitu. Ya iyalah. Iya mules habis itu. Menghayati kan jadi sakit perut kan. Menghayati gue, oke. Iya. Ini selanjutnya ada yang namanya Kampung Warna-Warni Jodipan ya. Ini udah sering banget disebut nih. Ini yang ini kan backgroundnya jembatan itu ya. Iya dan perumahan di sana dicatnya memang warna-warni. Ini siapa sih nggak tahu Kampung Warna-Warni itu, Nuka juga pas ke Malang sempat ngelewatin. Kampung yang awal dikenal sebagai kampung kumuh ini kemudian disulap menjadi kampung warna-warni yang sangat unik. Di setiap sudut kampung Jodipan dipenuhi oleh spot-spot foto yang menarik dan instagramable banget, mulai dari lorong payung, lorong topeng, sampai tangga warna-warni juga. Dan pengunjung juga bisa berfoto di jembatan kaca berwarna kuning atau sekaligus mengunjungi kampung 3D yang terhubung langsung dengan jembatan ini. Kampung 3D itu kalau nggak salah jadi satu kampung terus banyak mural-mural 3 dimensi gitu. Oke. Nah, fasilitas yang terdiri di Kampung Warna-Warni Jodipan ini juga lumayan lengkap. Ada area parkir, ada toilet, musola, tempat duduk, dan juga banyak warung makannya. Pengunjung akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp3.000 per orang. Dan Kampung Warna-Warni Jodipan ini juga berdekatan dengan Kampung 3D yang terletak di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan mulai bukanya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Ya, terus selanjutnya tadi udah ada Kampung Warna-Warni, sekarang kita mantai yuk. Ini ada Pantai Balai Kambang ya di Malang. Dan Pantai Balai Kambang ini merupakan salah satu pantai cantik yang wajib banget kalian kunjungi kalau kalian lagi ada di Malang, Jawa Timur. Ini pesonanya nggak kalah menarik ya guys dengan pantai-pantai di Bali. Jadi pantai ini pun kerap kali disebut tanah lotnya ala Malang. Gitu. Nah selain itu Pantai Balai Kambang ini juga memiliki akses jalan yang mudah dijangkau. Pantai Balai Kambang sendiri telah menjadi objek wisata sejak tahun 1985 lalu. Dan panorama alam yang indah, hamparan pasir putih yang luas menjadi perpaduan yang epik sekali ya. Dan selain terkenal sebagai wisata alam, Pantai Balai Kambang ini memiliki daya tarik utama berupa pura di atas pulau bebatuan karang. Pulau tersebut bernama Pulau Ismoyo. Nah, terdapat Pulau Amerta Jati yang masih digunakan untuk upacara keagamaan umat Hindu. Selain itu, untuk mengunjungi ke pura tersebut, pengunjung hanya perlu melintas jembatan yang tersedia. Tapi katanya ini ada halangan ya untuk wanita atau perempuan yang sedang datang bulan, dilarang banget mengunjungi Pura Amerta Jati. Ada 2 pulau lain di sekitarnya, yakni ada Pulau Anoman dan juga Wisanggeni. Selain daya tarik tersebut, ada juga mitos yang menyebutkan bahwa air di pantai ini mampu membuat wajah kita jauh lebih muda. Jadi nggak heran nih kalau banyak pengunjung pantai berenang untuk membuktikan mitos tersebut. Kita kesana. Gue masih muda, sorry, gue masih muda. Biar muka kita muda terus. Udah muda gue masih. Udah siapa? Saya sama dia.
Tuan dia. Beda ya. Oke, ini selanjutnya ada yang namanya Lembah Indah Malang ya. Iya. Ini Lembah Indah Malang ini menawarkan konsep Edu Resort, Education Resort. Lembah Indah merupakan wisata Malang terbaru yang terletak di lembah pegunungan dan sesuai konsepnya, tempat wisata di Malang ini menjadi destinasi tepat untuk wisata edukasi berkebun untuk mengenalkan berbagai tanaman pada si kecil. Anak-anak bisa mengikuti aktivitas Edu Farm, yaitu memetik sayur hidroponik langsung dari greenhouse ya, dan juga memberikan pakan ternak. Dan gak ketinggalan aktivitas mengendari ATV, dengan pemandangan lereng Gunung Kawu yang indah akan membuat liburan kita berkesan banget deh di situ. Betul. Dan gak ketinggalan setelah melakukan ragam aktivitas seru, kita juga bisa bersantai atau menginap di villa atau glamping atau di camping area di lembah. Glamping, camping maksudnya. Camping, empeng sekalian. Tadi itu beberapa tempat wisata yang udah kita kasih tahu. Sebenarnya sih mungkin banyak ya. Apalagi sekarang Kota Malang juga udah mulai rame, banyak banget tempat-tempat nongkrong anak-anak muda. Ini bisa jadi tempat healing dulu buat anak muda ya. Iya. Ya healing mulu ya, sembuh enggak? Nah gitu, healing mulu habis itu duit habis ya Terus kan. stres lagi, butuh healing lagi. Butuh healing lagi, terus hidupnya gitu. Tapi memang masih banyak sih ya kan tempat-tempat yang di Malang yang mungkin kayak tadi Nuke sebutkan, ada Jatim Park yang terkenal di Malang, terus Selecta tadi ya kan. Itu juga wajib banget kalian kunjungi karena memang itu sebenarnya udah lama banget. Betul, atau itu. Mungkin kalau masih di daerah pusatnya ke alun-alun aja juga bisa. Museum Angkot tadi. Museum Angkut. Angkut. Sebenarnya itu museum angkutan. Iya, kok angkot. Oke deh, sekian membahas tentang Kota Malangnya. Nanti di segmen terakhir kita bakal ngebahas soal film Indonesia yang katanya jadi box office nih. Ya kira-kira kayak soalnya gimana? kalau nonton film sekarang nggak perlu di bioskop, bisa di rumah juga gitu kayak kan. aku sukanya udah di rumah aja. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Susah horor ya. Kita mau horor version. Iya, karena habis ini pembahasan kita kan tentang film-film, ada beberapa film horor. Gue bisanya paling yang kayak gini yang gue bisa. Hai Indonesia, kembali lagi di acara ini. Oke, kalau masih gini, bersama bang, dengan satenya bang, 200 tusuk aja bang. Bukan, gue kan adu nyali itu loh, acara adu nyali. Tapi nggak dapet muka kan, lu. Di Tan Panca. Adanya Hari Panca, 11-12 loh. Enggak. Lu yang nakut-nakutin peserta. Oh iya, bisa. Oke, kali ini kita bakal ngebahas tentang film-film Indonesia yang menjadi box office. Udah pada nonton belum? Nah, gitu kan. Ini yang pertama bakal kita bahas adalah film Makmum 2. Ini jadi film horor Indonesia terlaris di masa pandemi. Ini merinding sih. Ada sih, aku sering lihat ya di OTT itu. Ini tuh Makmum 1. Muncul gitu, tapi gue gak klik tuh. Ini tuh ngegambarin itu Makmum 1 tuh makmum. Jadi ketika lagi sholat ada yang ngikut. Itu gue jadi takutnya gitu kalau lagi sholat malam gitu. Kita kan suka ngeri ya. Kayak ngerasa ini ada siapa di belakang gue gitu. Takutnya begitu. Ada yang ngaminin. Gue kagak mau. Merinding beneran. Gue kalau sholat gak mau depannya kaca. Oh iya. Kagak mau gue. Takut kaget sama diri sendiri. Oh diri gue sendiri. Padahal ngeliat diri sendiri. Diri sendiri. Itu kok kun. Tapi lo nonton apa? Di masa pandemi ini sempat nonton film horor nggak? Gue nggak nonton film horor. Oh itu doang waktu itu karena penasaran tentang kisah apa? Tanah Jahanam ya? Oh. Wanita Tanah Jahanam. Gue nyebutnya apa? Joko Anwar bukan sih? Enak aja. Iya, Joko Anwar kalau nggak salah, bukan ya? Iya, Joko Anwar. Iya, itu serem tuh. Tapi nggak terlalu horor yang kayak gimana ternyata. Itu kayak horor. Enggak, maksudnya nggak ada yang gimana banget dia. Bukan horor yang ada tiba-tiba hantu gitu. Iya. Oke, ini gue ada film bagus buat Nuke yang genre-nya horor karena gue nggak nonton horor. Gue juga gak terlalu sih, Bo. Dan kemarin tuh udah serentak tayang di bioskop, judulnya film yang tadi gue sebutin itu Makmum 2. Dan katanya juga film ini digadang-gadang sebagai film Indonesia pertama terlaris di masa pandemi. Ini prestasi sih. Iya, kita cukup bahagia kalau memang benar-benar laris ya. Betul, karena kan artinya bioskop udah dibuka dan udah banyak yang nonton di bioskop. Gitu. Ini emang prestasi yang membanggakan sih datang dari film berjudul Makmum 2. Film ini dibintangi oleh Titi Kamal dan menjadi film bioskop pertama yang berhasil menembus 1 juta penonton sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak tahun 2020 ya, bulan Maret lalu ya. Dan pencapaian tersebut ini dinilai menjadi angin segar juga untuk para insan perfilman di tanah air karena udah kebukti nih meskipun wabah COVID-19 belum sepenuhnya hilang, tapi
masyarakat udah antusias untuk kembali nonton film di bioskop gitu kan, udah kebukti gitu kan. Dan atas pencapaian tersebut, film yang disutradarai oleh Guntur Suharyanto itu akhirnya diganjar penghargaan dari MURI, Museum Rekor Indonesia, dengan predikat film Indonesia pertama yang mencapai 1 juta penonton di masa pandemi. Nah, hal itu pun membuat Tikam, Titi Kamal selaku pemeran utama di film Makmum 2 merasa terkejut. Gue juga sih terkejut. Maka dari itu menyambut tahun 2022 dengan melihat antusiasme masyarakat yang kembali nonton bioskop dan berkaca dari kesuksesan film Makmum 2 ya, yang menembus predikat box office, produsernya Diraj Kalwani merasa bahwa film Makmum 2 nih dia optimis gitu ya menatap ke masa depannya, dan menurutnya pencapaian film Makmum 2 ini bukan hanya prestasi yang membanggakan bagi D Company selaku rumah produksinya. Lebih dari itu, capaian film yang juga dibintangi oleh Marcella Zalianty dan juga Samuel Rizal apa kabar? Ini juga bisa menjadi angin segar untuk industri film Indonesia yang akhirnya bangkit dari masa sulit akibat pandemi COVID-19. Betul banget. Dan ini ada punya daftar, Nuke punya daftar film horor yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2022. Kalau tadi kan di awal 2022 dibuka oleh Makmum 2 yang ternyata bisa menembus 1 juta penonton tadi. Betul. Ya katanya. Dan ini masih dari dunia perfilman. Di tahun 2022 ini banyak banget film horor yang siap disuguhkan untuk kalian. Mulai dari film horor lokal hingga Hollywood juga ada. Nah, ini beberapa ya kita udah rekomendasikan film horor paling ditunggu atau akan rilis sepanjang tahun ini. Dicatat nih guys kalau kalian yang suka banget film horor. Yang pertama dari Hollywood ini ada Scream 5. Ini Scream lo inget gak sih? Scream tuh ada banyak. Yang topengnya gitu. Yang topengnya meleot itu. Itu. Jadi Scream 5 ini udah tayang berarti ya 14 Januari lalu, dan film horor Scream 5 ini telah berhasil memuncaki tangga box office di bioskop. Bagi para pecinta film horor, film tentang teror pembunuh yang mengenakan topeng ini tentu sudah nggak asing banget buat kalian ya Besti. Dan masih menampilkan para pemain lama, Scream 5 ini mengisahkan kejadian 25 tahun setelah serangkaian pembunuhan brutal terjadi di kota Woodsboro di film pertama. Dan di film ini dikisahkan seorang pembunuh baru muncul dan mengenakan topeng Ghostface dan juga menargetkan sekelompok remaja. Bersama dengan trio Sidney Prescott, Dale Riley, dan Gail Weathers, mereka juga berusaha menyelamatkan diri dari teror sadis sang pembunuh berantai. Iya, jadi kalau Scream tuh seingat gue tuh biasanya awalnya dendam, terus dia bunuhin semuanya karakternya. Oke, kemudian di posisi kedua ada yang berjudul Orphan First Kill. Orphan tuh aku nonton sequel yang pertamanya. Iya, Orphan tuh bukannya ini anak yang sebenarnya udah tua. Nggak punya orang tua, orphan tuh orphanage. Iya, tapi kalau pertama itu menceritakan tentang si dikira anak kecil ternyata usianya sudah. Hah? Serius lah? Udah tua. Jadi dia menyamar untuk nanti dia ada di panti asuhan, bilangnya. Iya, orphan tuh panti asuhan. Iya. Bilangnya kan dia udah nggak punya orang tua, ternyata dia lagi nyamar. Nanti setiap dia mau diadopsi, dia pilih sang ayah adopsi yang ganteng, yang dia suka. Dan nanti dia akan mencelakai keluarga itu. Demi obsesnya dia suka sama cowok-cowok itu. Serem ya. Orphan First Kill ini merupakan film prequel dari film horror Orphan yang tadi Nuka ceritain, yang dirilis pada tahun 2009. Udah lama, umur berapa waktu nonton Orphan? Gue nontonnya baru. Pas ada di OTT aja ya kan. Mancing. Oke, ini uniknya peran Esther akan kembali dimainkan oleh aktris Isabel Fuhrman yang kini telah beranjak dewasa, udah dewasa nih. Makanya udah dewasa dia. Efek dan teknik film seperti pencahayaan, pengeditan, dan sudut kamera pun akan digunakan untuk menyamarkan usia asli sang aktris. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Lina Klemmer yang menderita sebuah kelainan atau penyakit bernama hipopituitarisme. Susah ya. Ia kemudian menyamar sebagai Esther. Jadi yang Nuka bilang tadi, usia sudah dewasa tapi fisik masih kayak anak kecil. Dan kemudian dia berperan sebagai Esther, putri yang hilang dari pasangan kaya raya Katie dan juga Richard Maurova. Dan Katie yang yakin itu bukan putrinya berusaha mencari tahu kebenarannya hingga menemukan fakta kelam tentang masa lalu Lina. Dan gak tinggal diam, Lina segera bertindak dan merencanakan pembunuhan pertamanya. Akhirnya dibunuh suaminya. Serem ya? Atau ayah angkatnya akhirnya dia bunuh karena obsesinya dia. Ini film yang disutradarai oleh William Brent Bell ini rencananya dijadwalkan akan tayang pada akhir Januari 2022.
Aku tunggu karena aku nonton sequel pertamanya gitu. Oke. Lo nggak takut nonton film horor? Hidup lo kan kurang horor apa? Hidup lo kan sudah horor. Oh, enggak, ini nggak seberapa. Oh iya, sorry. Dibanding kenyataan ini nggak seberapa ya? Seberapa dari horornya hidupku. Cielah. Oke, lanjut. Next ada di posisi ketiga ada film KKN di Desa Penari. Setelah sebelumnya sempat tertunda, film horor Indonesia KKN di Desa Penari ini akhirnya akan ditayangkan di bioskop pada 24 Februari 2022 mendatang. Nah, film horor yang diangkat dari kisah viral ini juga menceritakan tentang 6 mahasiswa yang datang ke sebuah desa terpencil untuk melakukan program kuliah kerja nyata atau KKN ya. Namun desa yang mereka tempati ternyata bukanlah desa biasa. Desa tersebut terkesan misterius dan memiliki banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar. Suatu hari ada salah seorang mahasiswa ini melanggar pantangan. Dan pada akhirnya hal-hal aneh hingga teror perempuan penari yang misterius kemudian mulai menghantui ke-6 mahasiswa ya, jadi tersebut. Ini tuh awalnya viral tahun 2019 di media sosial Twitter. Tweet ya ceritanya. Ada yang bikin thread, ada yang bikin cerita, terus akhirnya diangkat jadi film. Iya, awalnya gitu. Oke. Dan kita lanjut di posisi keempat, ini ada Pengabdi Setan 2 Communion. Sukses dengan film Pengabdi Setan di tahun 2017, sutradara Joko Anwar. Ini akhirnya mengumumkan akan merilis film kelanjutannya yaitu Pengabdi Setan 2 di tahun 2022. Ini belum tahu di prok. Nih si ibu masih ada apa enggak nih? Oh iya, ibu yang di kaca ya? Ibu, iya. Oke, ini belum diketahui kapan tanggal pasti rilisnya, tapi film ini diperkirakan akan tayang pada pertengahan atau akhir tahun 2022. Ini sih garis besar cerita di Pengabdi Setan 2 Communion. Ini juga masih dirahasiakan, jadi ibu masih ada apa enggak kita nggak tahu. Belum tahu begitu. Ya. Banyak penikmat film horor yang sudah nggak sabar menanti film dari rumah produksi Rapi Films ini. Oke, dan di posisi terakhir ada Halloween End seri lagi. Sweet kali seri. Seri terakhir dalam trilogi Halloween karya David Gordon Green ini akan tayang di bioskop pada 14 Oktober 2022. Masih lama ya guys, tapi dicatat dulu tanggalnya. Dan seperti halnya film Pengabdi Setan 2, plot dalam film ini juga belum dibagikan secara rinci. Tapi film yang dibintangi oleh Jamie Lee Curtis ini dikabarkan akan mengambil latar 4 tahun setelah peristiwa di film sebelumnya. Nah, Halloween Kills di tahun 2021, ya kita tunggu aja ya Besti. Oke Besti, kita tunggu aja. Ini kan soalnya masih pandemi juga, jadi nonton bioskopnya tuh masih kursinya nggak semua full sebelah-sebelahan. Iya, harus masih ada jarak. Betul, tapi baguslah udah bioskop udah mulai naik lagi, udah banyak yang bisa nonton di bioskop juga. Betul. Gitu. Tapi tetap kalaupun mau nonton di bioskop jangan lupa kita masih pandemi COVID-19, jangan lupa protokol kesehatannya ya. Iya, betul. Ini berapa? 6M ya? 6M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan dan membatasi makan bersama. Gitu, kalau mau hidup bersama disahkan dilegalkan dulu. Jangan guys, buffalo gathering nggak baik ya guys. Doca. Oke, akhir kata saya Ditan Sudiro. Saya Nuka Zita. Kita pamit undur diri, terus saksikan Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di mata milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.